Oke, di sini saya akan coba untuk membuat tutorial dari penggunaan CATIA. Tutorial sini nggak semuanya saya bahas, jadi cuma basic-basicnya aja yang biasa digunakan di teknik industri. Jadi ada 3 hal yang bakal kita bahas, yaitu pertama ada part design, assembly design, dan juga ergonomic design. Yang pertama itu kita bakal bahas part design. Cara gimana kita klik start, terus ke mechanical design, part design. Lalu di sini kita kasih namanya, lalu di OK. Nah, di sini itu kita lihat ada 3 kotak-kotak gitu ya. Ya, kotak ini dia sebagai representasi dari sudut, dari sumbunya gitu. Kalau saya sendiri ketika mau desain harus diklik dulu sumbunya. Sumbu yang saya biasa pencet itu sumbu XY kayak gitu. Ya, di sini kita bakal kenalan sama beberapa tools yang ada di part design. Yang pertama itu kita sketch. Nah, di sketch ini kita klik nanti bakal nyesuaiin dengan sumbu yang dipilih. Di sisi kanan bisa dilihat ada beberapa button yang bisa kalian klik sesuai dengan kebutuhan. Mulai dari garis, persegi, oval, ataupun lingkaran. Nah, yang paling basic ini kita buat dulu kotak ya, yang paling basic. Oke, kita buat kotak. Bebas buat kotaknya mau seperti apa, disesuaikan aja. Oke, ketika udah diklik, kita exit workbench untuk lanjut ke tools selanjutnya, yaitu gimana caranya kita membuat 3D object. Nah, caranya itu kita klik button yang ada nama padnya itu, yang dia itu fungsinya sama kayak extrude kalau di ARC. Nah, di sini bakal muncul Windows yang disesuaikan aja. Panah-panah ini dia arahnya itu mau kemana, bisa didoubling juga, jadi atas bawah itu dapat ketebalan juga bisa diatur, disesuaikan dengan kebutuhannya, bisa di preview juga kayak gitu. Kalau udah oke, langsung aja kita klik OK, dia bakal jadi 3D object. Nah, selanjutnya basic fitur yang ada di CATIA itu juga kita bisa lihat dari toolbar bawahnya. Pertama itu kita bisa pen, kita klik aja tuh yang pennya, tapi juga kita bisa diklik pakai mouse, terus ada zoom in dan zoom out. Bisa juga dengan cara kalian tekan scrolling button di mouse berbarengan dengan tombol kontrol, lalu kalian arahin ke atas dan ke bawah. Di sini juga kalian bisa pakai tools rotate, tinggal diklik dan tahan clicker kiri kalian, terus putar-putar deh. Atau bisa juga kalian pencet dan tahan perbarengan antara scrolling button dengan clicker kanan, lalu putar sesuai dengan mau kalian, kayak gitu. Oke, setelah kita mainin rotasinya kan jadi berantakan ya. Nah, ini bisa kita atur lagi ke isometric view, jadi dia bakal balik ke posisi isometric. Di sini juga bakal ada beberapa view yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan desain. Ada front, back, left, dan lain sebagainya. Oke. Nanti kalian coba-coba aja. View ini berfungsi ketika desain, kayak mulai dari sisi ini, sisi itu bisa disesuaikan. Oke, next kita bakal lanjut ke tab selanjutnya. Jadi ini kita balikin dulu ke isometric view. Lalu kita klik dulu, kita membuat sketch di atasnya. Udah jadi ini, terus kita buat kotak lagi. Kita buat kotak lagi bebas seperti apa. Nah, di sini sebenarnya tahapan dalam pembuatan pocket ya. Pocket itu gimana caranya kita membuat 3D object ini menjadi bolong sesuai dengan bentuk yang udah kita buat. Di sini saya buat persegi panjang, jadi saya pengen objek ini bolong dengan bentuk persegi panjang seperti itu. Buat dulu gambarnya. Oke, nah kalau udah kita klik pocket, kita atur ketebalan dan langsung di OK aja. Nah, dia bakal langsung bolong seperti itu. Oke, di sini saya mau coba manfaatin salah satu fitur yang ada di CATIA, yaitu profile. Nah, profile ini kegunaannya adalah kita bisa membuat garis lurus dan juga garis lengkung dalam suatu bentuk sekaligus seperti itu. Caranya juga nggak jauh beda. Pertama kita klik dulu, kalau kita klik sketch, terus kita klik profilnya, lalu kita buat garis sesuai dengan kemauan kita. Garis lurusnya itu tinggal klik
kayak biasa dari titik A ke titik B. Lalu untuk garis lengkung dibuat dengan klik dan tahan pada titik A, kemudian lepas dan arahkan ke titik B sesuai dengan sudut yang kalian inginkan. Lalu jangan lupa di akhir harus di titik temuin antara titik awal dengan titik akhir, harus nyambung biar jadi suatu objek yang nyatu seperti itulah. Lalu di exit lagi, terus kita klik pocket. Nah, bakal bolong sama seperti yang sebelumnya. Oke, lalu sebenarnya cara untuk hapus objek juga ada cara lain, yaitu dengan cara boolean. Caranya itu pertama kalian harus buat new body kayak gitu. New body, kita klik di insert body. Nah, kita udah ada new body-nya, lalu kita gambar kayak biasa, kita sketch lagi. Ini kita pilih sisi yang berbeda biar kelihatan ada variasi ya di tutorial ini. Kita buat sketch bebas bentuknya apa aja. Sini saya membuat yang beda juga, pakai garis dengan lengkungan. Kalian mau coba apa aja bebas ya, yang penting sama konsepnya. Oke, kalau begini kita exit workbench-nya, lalu kita pad. Nah, kalian pad ini bisa disesuaikan. Kalau kalian mau bolong sampai ujung, berarti kalian buat sampai ujung itu bolongannya. Kalau saya sih pengen gampang, jadi saya panjangin aja gitu, jadi tinggal bolongin. Tadi oke, lalu kita balik lagi ke insert, lalu ke boolean. Oke, lalu kita remove dan klik OK. Nice. Nah, kalau bolong gini berarti sudah kalian bisa, ada beberapa fitur yang udah kalian bisa ya, berarti kayak gitu. Oke, kita udah beres nih di part desain. Kalian juga bisa scaling di sini. Tapi scaling itu harus per sumbu ya. Jadi kita tiap sumbu kita klik lalu scaling satu-satu. Dari X, Y, Z, terus ZX itu satu-satu kalian scaling sesuai dengan kebutuhannya, mau panjang, lebar, atau mau scaling setiap sumbu juga it's okay. Terus juga ada fitur banyak sih di sini sebenarnya, fitur bisa kalian explore sendiri. Terus kita mau coba fitur edge fillet. Nah, sini kalian sama aja kayak fillet di akad, kalian atur mau seberapa sudutnya, kita klik, nanti dia bakal langsung jadi lengkungan di setiap sudut-sudut yang kalian klik seperti itu. Gampang ya fillet mah, bisa pasti. Tapi fillet tetap ada batasannya, jangan sampai ngelewatin dari batas fillet karena dia nanti bakal error, jadi nggak bisa di fillet kayak gitu. Oke, untuk di part desain cukup sampai sini sih sebenarnya. Kita bakal lanjut ke assembly design. Assembly design itu nantinya kita bakal gabungin beberapa part menjadi satu part. Oke, sebelum lanjut kita save dulu nih file part design ini. Cara save juga sama, gampang. Ke file, terus save, pilih folder yang pengen kalian jadi lokasi filenya, namain. Oke, lanjut kita ke part ke assembly design. Caranya sama, start, terus mechanical design, terus assembly design. Untuk masukin part yang udah kita buat, kalian tinggal insert existing component dengan cara klik kanan pada icon produk 1 yang ada di pojok kiri atas, kemudian komponen dan existing komponen. Nah, ini kalian masukin satu-satu. Nah, di sini salah satu tools yang bisa kita manfaatin adalah fitur move, dimana kita bisa geser-geser dan kasih rotasi ke objek yang kita pilih. Gitu. Oke, misalnya sini saya pengen langsung masukin 2 part. Nah, biar bisa langsung kita geser-geser lebih enak.
kelihatan gitu bedanya seperti apa. Karena kan ini posisinya belum pas ya, jadi mau saya coba atur posisinya supaya berbeda gitu. Ke edit, move, manipulate. Nah di sini banyak, ada rotasi, ada juga geser-geser setiap minggu. Kalian coba aja, nggak bakal error, jadi silahkan dicoba sesuai kalian. Ya, rotasi biar posisi itu sesuai gitu, masuk ke dalam keranjang yang udah saya buat sebelumnya. Kita atur persumbu ya, pindahnya juga X, Y, Z tuh, atas bawah kiri kanan. Terus kita oke. Nah, kita mau nambahin manekin. Cara gimana? Kita ke ergonomic design, ke human builder. Jadi kita new manekin, lalu kita klik mothernya, lalu kita oke. Nah kalau udah oke nanti kayak gini, itu kan posisinya masih belum rapi ya, masih berantakan. Jadi kita ubah posisinya lagi dengan cara kita kembali ke assembly design. Nah di assembly design ini baru kita move tuh, sesuaiin mau seperti apa posisi antara manusia dengan objeknya, seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut ke analisa, kita harus pasin dulu posisinya itu, dia itu ada di mana gitu, udah sesuai, udah lurus atau belum, ada proporsi atau belum. Kita atur di assembly design ini, kita move seperti itu, sesuaiin aja pokoknya. Kalau kalian mau scaling juga, misalnya objeknya kekecilan, bisa balik lagi ke file partnya. Nah di sini saya partnya mau di scaling, itu kecilin atau perbesar, coba-coba aja, nggak apa-apa. Ingat ya, kalau mau scaling harus balik ke part design lagi gitu, nggak bisa langsung di file yang udah kita tambahin manekin. Ini nanti langsung ke update kok, jadi nggak usah khawatir. Ini udah sesuai ukurannya, balik lagi ke yang udah ada manekinnya. Jadi kan itu sih objek yang di dalam keranjang tuh udah lebih kecil. Kita mau coba analisis nih. Oke, human lagi, lalu kita klik tab poster-posternya gitu. Lihat di video ini, kita misalnya mau ubah bagian tubuh apanya, kita mainin aja di value nya, atau ubah menunduk atau berbaring, jongkok, itu bisa kita atur. Di sini juga ada standar pose nya, kalian pilih seperti apa. Ini sebenarnya fungsi explore tuh di sini sih, jadi coba-coba aja sampai terbiasa sama tools-tools yang ada di Katia kayak gitu. Nah ini kan posisinya masih berantakan ya si objeknya, mau kita move lagi, jadi kita balik ke assembly design buat nurunin objeknya itu.
move, manipulate, terus kita geser. Sini saya geser orangnya aja ya, biar nggak usah mindahin dua file kayak gitu, dua part. Oke, kalau dia rasa udah sesuai ya udah, nggak apa-apa, langsung dilanjut aja. Di sini fungsi zoomnya main, terus juga yang lain-lain juga main. Kita balik ke human activity, kita mau atur posisi tangannya biar seakan-akan dihitung lagi posisi setup dalam mengangkat suatu beban. Oke, dicoba-coba aja. Nanti ini nih posisinya bakal disesuaikan sama ketika proses pengangkatannya kayak gitu. Kita mau analisis rula, kita klik aja langsung. Nah, di sini tinggal diatur bebannya berapa, nilainya berapa, nanti bakal langsung kelihatan. Nah, itu dia analisis rula. Udah sih, itu aja paling ya. Jadi kalian bisa coba amatin lagi analisis dan SS hasil analisis rulanya gitu. Oke, mungkin cukup dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.